Saudara-saudara, kembali lagi bertemu dengan saya Adrianus Meliala, kriminolog, dalam mata kuliah kebijakan kriminal yang diselenggarakan oleh Program Sarjana Reguler Kriminologi, Departemen Kriminologi FISIP UI. Saudara sekalian, pada sesi lalu kita membahas tentang kebijakan publik sebagai suatu produk dari negara, khususnya dalam hal ini oleh lembaga-lembaga publik pada saat melakukan pelayanan publiknya. Jadi kebijakan publik itu diperlukan sebagai satu jembatan, itu istilahnya tuh, ya, sehingga kemudian lalu negara bisa menghasilkan satu pelayanan publik yang baik, yang ajak, standar, konsisten, ya, untuk kita semua sebagai masyarakat, ya, sebagai penerima manfaat, sebagai warga negara, agar kemudian kehidupan kita menjadi makin sejahtera, dan disitulah esensi negara, ya, seperti kata Hegel tuh, negara menjadi penting ketika mampu membuat kebijakan publik yang baik dalam rangka menghasilkan pelayanan publik yang baik juga. Nah, pada kesempatan ini judul mata kuliahnya adalah Manajemen Publik dan Birokrasi. Melalui judul ini, teman-teman sekalian, fokusnya adalah melihat pada siapa yang menggerakkannya. Jadi kalau pada minggu lalu kita bicara mengenai produknya yang dihasilkan, yakni berupa kebijakan publik, maka pada sesi ini kita bicara mengenai pihak yang melakukannya, operatornya. Dalam hal ini, birokrasi yang bekerja dengan pendekatan manajemen publik. Saudara sekalian, pada sesi yang lalu, saya telah menayangkan slide ini. Ini slide yang saya ambil dari internet, ya, demikian juga yang lain-lain semua saya ambil dari internet, gitu ya. Dimana pada saat ini mau mengatakan bahwa kebijakan publik yang macam-macam itu perlu di-manage, perlu diatur, dikelola, ditata, agar kemudian tidak bertabrakan, tidak muncul secara kemudian saling potong, semua muncul dan dilaksanakan secara sistematis, dan seterusnya, ya, melalui sistem kebijakan publik, proses pengelolaan yang baik, dan tadi ada stratanya. Jangan sampai ada kebijakan publik yang terlalu rendah, ya, dalam arti bahwa mengatur terlalu khusus, terlalu teknis untuk orang-orang atau untuk kelompok orang yang tertentu saja, sehingga kehilangan konteks publiknya, gitu ya. Dan juga memakai nomenklatur bentuk hukum yang terlalu tinggi misalnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai stratifikasi kebijakan publik. Jadi serumit itu, ya, hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak yang menjadi pembuat kebijakan publik dan yang melaksanakan dalam bentuk pelayanan publik sehari-hari, ya. Untuk itu maka ada aneka macam model, ya, manajemen publik, ya. Ada yang misalnya menekankan pada pentingnya efisiensi, menekankan soal bahwa kalau misalnya negara itu tidak efisien dalam rangka menjalankannya, maka sebaiknya diarahkan ke sektor swasta saja, ya. Jadi ini memang model yang lebih mengutamakan pada efisiensi, ya. Demikian juga pengawasan pada manajemen keuangan. Jadi oke lah, perencanaan juga perlu diawasi, operasionalnya juga perlu diawasi, tapi terutama pengawasan harus diekstra lebihkan pada konteks penggunaan keuangannya, gitu ya. Nah, itulah semua yang kita katakan sebagai model efficiency drive yang juga dalam hal ini menghijaukan sehari-hari, khususnya ketika negara dalam situasi terbatas secara keuangan, di pihak lain banyak sekali program-program yang harus dibiayai, ya, termasuk nanti bicara mengenai membiayai instansi penegakan hukum, instansi keamanan, instansi pertahanan, ya, yang lalu kemudian secara berkombinasi akan melahirkan kebijakan kriminal dan pelayanan publik di sektor keamanan dan ketertiban dan hukum. Nah, ini juga memerlukan banyak duit nih, ya, banyak anggaran. Makanya lalu kemudian model efisiensi ini cenderung disukai, ya. Kenapa? Karena efisien, menekankan pada efektivitas, lalu kemudian juga bicara mengenai kombinasi sektor swasta dalam rangka mendukung pemerintah, gitu ya. Dan juga dalam rangka untuk memastikan bahwa semua uang negara ini kemudian lalu menghasilkan satu output yang tinggi, makanya diperlukan standar kinerja yang ketat. Sebagaimana tertulis di sini, adanya kinerja yang ketat yang perlu dilakukan agar kemudian memastikan tadi semua satu rupiah pun itu lalu ada gunanya dalam rangka tercapainya tadi pelayanan publik yang baik, agar kemudian masyarakat makin meningkat kesejahteraannya. Nah, untuk itu maka pada slide ini kita bicara mengenai bagaimana kemudian lalu
ada hubungan antara administrasi publik tadi guna menghasilkan kebijakan publik tertentu, ya. Untuk itu maka ada ada 4 hal yang diperlukan dalam rangka administrasi publik, ya. Adanya yang pertama adalah bahwa administrasi publik itu akan menghasilkan atau diproyeksikan untuk menghasilkan kebijakan publik yang baik, ya. Lalu kemudian dalam rangka kebijakan publik yang baik itu dalam rangka untuk kemudian operasional diperlukan manajemen, fungsi-fungsi manajemen. Lalu kemudian dipastikan bahwa fungsi manajemen itu juga lalu se-inline, ya, atau sejalan dengan kepentingan publik atau perhatian publik. Jangan sampai misalnya publik membutuhkan jalan, membutuhkan penerangan, tapi lalu kemudian manajemen berpikir tentang hal yang lain, ya, sehingga kemudian lalu publik gak puas, publik tidak merasa terayomi mengingat negara kelihatannya memiliki agendanya sendiri, gitu ya. Nah, juga jangan lupa bahwa dari kepentingan publik yang baik yang muncul itu perlu ada organisasi, ya, perlu ada pengaturan agar kemudian lalu mampu mendeliver mulai dari public policies yang baik, fungsi-fungsi manajemen yang baik, dan juga dapat mengelola harapan-harapan masyarakat, ya, agar kemudian menghasilkan kebijakan publik yang baik. Nah, sekarang kita fokus kembali pada organisasinya, ya, yakni dalam bentuk birokrasi Indonesia. Nah, kita berhenti di sini sebentar sebelum kita bicara mengenai satu makhluk yang ajaib yang bernama birokrasi.